Jalan yang Anda tempuh itu adalah pilihan Anda sendiri. Ini podcast atau bincang-bincang saya sama Ubro. Jawa Pongki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel channel Lewang Katro. Kali ini saya masih bersama Om Bro Lovers yang sudah wirawiri, sudah jadi artis di YouTube ya, dengan kontennya mengenai jamtrok, yaitu cucak ijo, mengenai cucak ijo, kemudian sama burung-burung yang lain juga dia mengoleksi tanaman hias, khususnya untuk aglonema itu banyak sekali Om Bro ini. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana, ini khususnya untuk YouTuber pemula ya, bagaimana kita membuat sebuah judul yang sesuai dengan algoritma YouTube, kemudian kita membuat tag dan mengisi deskripsi. Jadi seperti itu sahabat-sahabat YouTuber pemula. Jadi kita sedikit menyerap ilmunya lah sama Om Bro, bagaimana supaya dalam pencarian itu jalan istilahnya searching lah, dalam searchingnya pencarian di YouTube itu judul kita atau tema yang kita angkat itu bisa paling enggak itu ya ratingnya tiga besar lah, seperti itu. Jadi kita tanyakan langsung kepada beliaunya, yaitu Om Bro, untuk menjelaskan mengenai cara kita membuat judul yang sesuai dengan algoritma YouTube. Ini gimana ini Om Bro ini? Iya. Ini yang jadi permasalahan bagi YouTuber pemula dalam searching itu, kadang-kadang itu peringkatnya itu ada di bawah sekali. Itu ya karena saya rasa itu karena kurang tepat dalam membuat judul sesuai dengan algoritma. Monggo dijelaskan gimana caranya? Seperti ini Bang Samson, kalau kita bikin satu video, tentunya niat kita itu video itu nantinya saat di searching ya atau dicari itu harapan kita itu muncul di bagian atas. Tetapi itu hasilnya tidak bisa, karena apa? YouTube itu tetap mengutamakan yang tua atau yang senior. Misalkan Samson usia baru 3 bulan, pengennya searchingnya di atas, ya nggak bisa. Wah, ngimpi. Bisa lah gitu, ya, bisa ngimpi. Tentunya tetap akan kalah dengan searching yang dibikin oleh kreator lama. Tetapi kalau kita ingin masuk ke 10 besar pencarian itu bisa. Caranya sangat simpel, yaitu kita mengcopy paste atau kita mencari tahu tag yang digunakan. Misalkan saya sendiri, Om Bro Lover membuat video aglonema, kok sering muncul aja di pencarian, kok yang muncul di Om Bro itu. Ya kita pelajarilah video itu, pasti tagnya nggak akan jauh-jauh dari apa yang dibahas. Misalkan saya bikin video bonsai gitu kan, bonsai. Nah, yang pertama harus kita itu singgung atau kita carikan tag, karena tag itu kan harus sesuai dengan deskripsi video atau pola alur video yang kita bicarakan. Misalkan gini, membuat aglonema itu, saya bikin contoh aglonema aja gitu. Di situ kita mereview aglonema misalkan Red Sumatera gitu, Red Sumatera. Terus di situ kita review aglonema Red Sumatera, dan di situ kita kasih embel-embel aglonema terlaris tahun 2022 misalkan gitu. Nah, di situ nanti rating pencarian itu pasti masuk ke 10 besar. Karena apa? Yang pertama pasti diduduki oleh kreator yang pertama kali membuat video itu. Terus kita jangan lari-lari jauh-jauh dari situ. Terus selanjutnya kita membuat video bonsai sebagai contoh bonsai yang apa ya, yang familiar apa kalau bonsai Bang Samson? Yang saya rasa kimeng lah. Kimeng ya, kimeng itu jenis
rumput. Jenis ficus itu jenis beringin. Beringin. Nah, ini. Setahu saya kalau orang bikin review bonsai ya, bonsai itu pasti dia menyinggung bonsai termahal atau bonsai dengan harga fantastis. Nah, di situ kita memanfaatkan kata kunci itu. Tetapi untuk benar-benar direkomendasi oleh YouTube, saat kita mereview jangan meninggalkan kata itu. Misalkan contohnya seperti ini. Ini saya ibaratkan bonsai tadi ya, kimeng. Bonsai kimeng. Terus kita bilang, hari ini saya akan mereview pohon bonsai kimeng yang harganya fantastis. Terus kita bilang lagi, bonsai kimeng ini harganya bisa mencapai atau bonsai termahal di dunia. Nah, saat kita mengucapkan itu sudah dideteksi oleh pihak YouTube untuk kita bikinkan tag atau kata kunci di deskripsi dan di tag video itu. Karena tag yang kita bikin kalau tidak ada sangkut pautnya dengan deskripsi video itu tidak akan berlaku, meskipun Anda mencari SEO yang ampuh pun tidak akan berlaku. Jadi tag itu harus sesuai dengan deskripsi video. Kalau misalkan Bang Samson suka mereview dengan kata-kata, Anda ingin membuat video supaya mudah dicari. Biasanya kalau YouTuber besar itu mereview video itu pasti menggunakan kata-kata yang familiar ya. Video bonsai seharga berapa miliar seperti itu. Nah, di situ silahkan mereview bonsai tapi pakailah kata-kata itu. Misalkan saya akan mereview satu pot pohon bonsai kimeng yang sudah mempunyai rekor berharga miliaran rupiah. Nah, di situ Anda menyinggung miliaran rupiah di video Anda dan di situ Anda jadikan tag, otomatis pencarian akan direkomendasikan ke video Anda. Itu untuk satu tag yang benar-benar menurut saya sendiri itu orang bikin tag itu ngawur, pengennya ketemu, tetapi di YouTube itu diseleksi tagnya itu sesuai enggak itu. Terus selanjutnya masalah deskripsi ya. Deskripsi itu adalah tulisan yang berada di bawah video, itu kan? Itu. Kalau bisa, kalau tidak mau menulis ya kita copy paste lah di kolom deskripsi itu. Yang penting deskripsi itu sesuai dengan judul. Misalkan judulnya bonsai apa tadi itu? Bonsai kimeng. Bonsai kuming. Harga fantastis judulnya. Kimeng ya. Maaf ya karena Om Bro itu penyuka tanaman hias, tapi untuk bonsai masih nol gitu ya, masih belajar itu. Misalkan gini. Judul kita bonsai kimeng 500 juta. Deskripsinya juga harus sama. Deskripsi bonsai kimeng 500 juta. Itu sebagai kunci pertama. Terus di deskripsi kita tambahin nggak apa-apa. Yang penting yang dijadikan judul kita sudah melekatkan di deskripsi. Habis itu kita tambahi terus cara ini itu bebas. Yang penting judul dan deskripsi sama. Masalah deskripsi mau ditambahi itu bebas karena di kolom deskripsi itu kan lebih dari 1.000 kata itu kan lebih kan, bisa kita manfaatkan di situ sebagai pelengkap review kita itu. Terus untuk penyampaian tag itu kan sebagai itu kunci kita agar penonton tuh menemukan video yang kita bikin. Nah, tag itu bisa Anda bikin di pengaturan video. Yang pertama harus download itu apa itu Creator Studio ya, yang warna gear, gear itu. Dan nanti di setiap video itu kan ada edit. Nah, di situ di edit di video itu Anda scroll ke bawah, di situ ada yang namanya, yang pertama muncul deskripsi,
terus publik dan tidak. Kalau yang sudah monet ada gambar dolar, terus di bawahnya itu playlist. Masuk ke playlist mana? Playlist itu wajib harus dibikin playlist. Setelah ada playlist, kita ada kolom selanjutnya yaitu kategori. Dan kategori ini wajib. Kalau tanaman hias review silakan dimasukkan ke kategori pendidikan. Itu sangat, karena untuk review itu masuknya pendidikan, meskipun tema kita tanaman ya, tapi masuk ke pendidikan. Dan di situ baru muncul tag. Dan tag ini bikinlah tag sebanyak mungkin, tetapi sesuai dengan deskripsi video yang kita bawakan itu tadi. Kalau Anda bikin video Kimeng 500 juta, terus tagnya Om Bro Lover, ya nggak nyangkut. Itu sama sekali nggak akan keluar. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Saya juga punya pengalaman nih sahabat-sahabat mengenai pembuatan judul dan deskripsi. Ini dulu saya itu pernah membuat video UMKM yang intinya cara membuat ceriping ketela pohon. Nah, di situ setelah judul saya buat itu saya mencoba untuk mencari di searching, itu tidak ada. Akhirnya saya juga meniru yang sudah ada di situ. Kemudian saya edit lagi, saya tambahi. Cara membuat ceriping singkong renyah dan gurih. Nah, taunya kata kuncinya memang renyah dan gurih. Setelah saya tambahi kata renyah dan gurih, baru bisa muncul di pencarian itu ya sekitar, ya tidak jauh-jauh amat lah, pokoknya masuk di 10 besar. Jadi pengalaman seperti itu sahabat-sahabat semua, kita memang tidak usah segan-segan untuk membuka video para senior. Jadi seperti itu Om Bro ya. Ya itu wajib. Karena sebagai panutan itu ya yang senior, yang sudah berjuta-juta ya ratusan sampai jutaan subscriber, itu memang harus kita buka. Dia larinya kemana, kita pelajari. Jangan takut kita kehabisan data untuk belajar gitu. Karena yang namanya belajar itu kan memerlukan biaya yang sangat banyak. Jangankan untuk satu video, untuk orang bisa menjadi sarjana dia butuh berapa tahun, coba bayangkan. Berapa tahun, berapa juta yang dikeluarkan. Itu aja kalau nanti ada lowongan dia masuk, kalau enggak jadinya kan pengangguran ya. Jadinya YouTuber. YouTuber ini adalah kita tuh bebas. Kita tidak ada embel-embel artis bisa jadi YouTuber, kita tidak berpendidikan sekalipun asalkan punya skill kita bisa jadi YouTuber. YouTuber itu cuma dikasih waktu 1 tahun untuk dimonet, itu aja sudah pada bingung. Gitu. Karena YouTuber itu tuntutan kita itu harus sabar. Kalau nggak sabar itu ya entahlah jadi apa itu ya. Itu intinya sabar, dan kita harus benar-benar belajar. Ya di tema kita itu kan cara ngetag ya, searchingnya agar tepat ya seperti yang sudah saya sampaikan di depan itu tadi ya, sesuai dengan deskripsi video. Jangan membuat tag itu di luar deskripsi video yang kita bahas itu. Sambil ngopi. Oke, kita ngopi dulu, kita tetap santai. Jadi begini sahabat-sahabat semuanya, yang namanya kita pengen jadi partner YouTube, YouTube itu tidak pernah menanyakan kita ini sarjana, kita ini S1, kita ini lulus SMA, kita lulus SMP, kita lulus SD. Itu YouTube itu tidak pernah menanyakan itu. Yang jelas kreativitas kita yang dituntut gitu loh. Kreativitas yang dimana YouTube juga mempunyai beberapa ketentuan Om Bro ya. Misalnya untuk tidak re-upload, untuk terhindar dari yang namanya apa itu? Copyright. Ya. Dan masih banyak lagi lah aturan-aturan yang sesuai dengan pagu-pagu yang dibikin oleh YouTube. Iya, YouTube itu kan nggak punya aturan ya, tapi dia punya filter yang mematikan. Sekali lagi ya, YouTube itu tadi dia tidak menyinggung kita tuh harus sarjana, harus ini, tidak. Karena yang dibutuhkan YouTube saat kita ingin menjadi partner, khususnya untuk pendaftaran, yang dibutuhkan YouTube kan hanya KTP. Dan di KTP itu kan tidak ada itu ya. Dan setiap orang punya itu. Setiap orang punya ya. Dan tidak 17 tahun ke atas
pasti punya KTP. Ya paling statusnya ya pelajar atau apa itu kan gitu, tidak disinggung ini dan itu. Iya. Dan sekali lagi untuk itu ya, untuk YouTube, karena YouTube itu setahu saya ya di tahun 22. di tahun 2020 dia sudah sangat sensitif. Ya. Apalagi di tahun 2021 dengan maraknya VPN itu sangat sensitif sekali. Istilahnya itu dia kayak nggak ada toleran untuk memblokir sesuatu atau channel yang benar-benar melanggar. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita ingin sukses di YouTube, tetaplah bermain YouTube secara alami atau secara baik dan benar dengan cara menaikkan subscriber dengan kreativitas kita. Jangan meminta subscriber dengan cara apalagi beli, itu sangat-sangat tidak direkomend ya. Jadi kita harus benar-benar menaikkan rating kita, mencari subscriber kita dengan kualitas video yang kita miliki, tentunya dengan daya pikir kita. Semisal saya ambil contoh si Bang Samson itu ya, dia kan hobi sekali mereview tanaman gitu. Iya. Tanaman, terus yang kedua itu dia juga bekerja di sekolah. Jadi di situ ada dua video yang sangat-sangat masuk Om Bro, maksud saya sendiri ya. Dua kategori itu yang bisa dicakup dalam satu video. Karena untuk review bonsai masuk ke pendidikan. Terus untuk anak-anak itu juga masuk ke pendidikan. Jadi bisa digabungkanlah dua video itu untuk menjadikan satu video maksud saya dua video di satu kategori, yaitu pendidikan itu. Oke, saya rasa itu karena ini saya rasa penjelasannya Om Bro mengenai bagaimana cara kita membuat judul, membuat tag, kemudian mengisi deskripsi, saya rasa udah jelas. Kalau kurang jelas bisa ditanya di kolom komen. Insya Allah semampu Bang Samson akan Bang Samson jawab. Kalau tidak bisa nanti saya konsultasi dulu sama pakarnya, yaitu Om Bro. Intinya saya itu ngobrol sama Om Bro itu hanya untuk membangkitkan spirit youtuber pemula. Selanjutnya jalan yang Anda tempuh itu adalah pilihan Anda sendiri. Oke, saya rasa itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.